Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Gina Zahira Dadona dari jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi di sini kami akan menyampaikan materi dari kelompok 6 yaitu materi tentang gravitasi. Anggota dari kelompok 6 sendiri yaitu ada Alfarbai Hakim Zanzibar, Anjani Syarifah Putri, Sherlyn Sherlita Widyasari, Ida Ayu Prabha Pradiniakani, Naili Sakinati, dan saya sendiri. Jadi materi tentang gravitasi ini ada 9 yang akan kami sampaikan, yaitu ada what is physics, Newton's law of gravitation, gravitation and the principle of superposition, gravitation near Earth's surface, gravitation inside Earth, gravitational potential energy, planet and satellites, Kepler's laws, satellites, orbits and energy, dan yang terakhir Einstein and gravitation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarbai Hakim Zanzibar dari kelompok 6 jurusan Teknik Lingkungan Universitas Indonesia. Oke, saya akan menjelaskan apa itu gravitasi. Gravitasi sendiri merupakan gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Sebagai contoh gravitasi, bumi yang mempunyai massa yang sangat besar menciptakan style gravitasi yang sangat besar buat menarik benda di sekitarnya, tercantum makhluk hidup, serta benda-benda yang terdapat di bumi ini. Oke, saya akan menjelaskan tentang hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton merupakan hukum gravitasi tarik gravitasi yang bekerja antara dua barang sebanding dengan massa tiap barang serta berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua barang tersebut. Rumus hukum gravitasi Newton, F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Keterangan rumus hukum gravitasi Newton sebagai berikut. F sama dengan gaya tarik yang terjadi antara dua benda. G konstanta gravitasi umum, di mana besar nilainya yaitu G sama dengan 6,72 kali 10 pangkat 11 Newton M kuadrat kilogram kuadrat. M1 dan M2 massa dari masing-masing benda. R jarak dari kedua benda tersebut. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Syarifah Putri, Teknik Lingkungan 2020, NPM 20065792996. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab gravitasi dan prinsip superposisi serta gravitasi di dekat permukaan bumi. Jadi yang pertama, prinsip superposisi adalah prinsip umum yang mengatakan bahwa efek neto adalah hasil dari penjumlahan efek individu. Kemudian jika kita gunakan contoh partikel jumlah N partikel yang berinteraksi, prinsip superposisi untuk gaya gravitasi pada partikel L adalah sebagai berikut. Vektor F L net sama dengan
vektor F L2 tambah vektor F L3 sampai terus-menerus sampai vektor F Ln. Nah, kemudian pada gaya gravitasi partikel objek nyata yang diperluas, maka objek dibagi menjadi bagian-bagian kecil dan kita gunakan notasi sigma dari persamaan berikut. Yaitu vektor F L net sigma n seperti ini. Kemudian kita bisa membagi objek yang telah diperluas ke diferensial masing-masing yang memiliki massa dm dan masing-masing menghasilkan gaya diferensial df. Maka kita dapat menulis persamaannya sebagai berikut. Vektor F L sama dengan integral df. Nah, jadi seperti ini. Kemudian jika integral dari seluruh objek diperluas, net yang di sini akan hilang. Tulisan net akan hilang. Dan kita mengasumsi massa objek terkonsentrasi di pusat objek. Nah, kemudian selanjutnya ada gravitasi di dekat permukaan bumi. Nah, jadi kita asumsikan bahwa bumi adalah bola homogen bermassa M besar. Ini adalah bumi, dan besar gaya gravitasi bumi pada partikel bermassa M yang terletak di luar bumi dengan jarak R dari pusat bumi bisa kita tulis seperti ini. Jadi, gaya gravitasi sendiri itu adalah F. Kemudian, G dikali M besar yang merupakan massa bumi dan partikel bermassa M kecil seperti ini dibagi dengan jarak R dari pusat bumi, yaitu kita tulis di sini sebagai R kuadrat. Ini adalah rumus dari gaya gravitasi. Kemudian jika partikel dilepas menuju pusat bumi akibat gaya gravitasi F, percepatan gravitasi AG, kita bisa menggunakan hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M dikali percepatan gravitasi. Kemudian kita substitusikan F yang di sini berdasarkan persamaan yang di atas, persamaan gaya gravitasi yang di atas. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan percepatan gravitasi adalah G besar dikali M besar massa bumi dibagi R kuadrat. Jika kita mengasumsikan nilai G konstan 9,8 meter per second kuadrat, dimanapun di permukaan bumi, nilai G berbeda dengan AG. Jadi penyebab perbedaan dari
nilai AG ini dengan G adalah massa bumi tidak terdistribusi rata. Karena densitas kerak bumi bervariasi dari daerah ke daerah lain di atas permukaan bumi. Kemudian yang kedua adalah bumi tidak bulat. Jadi bentuk bumi itu tidak seperti bola, melainkan dia lebih seperti bentuk ellipsoid atau elips yang menggembung di khatulistiwa. Jadi jari-jari bumi di khatulistiwa lebih besar 21 km dibandingkan dengan jari-jari di kutub. Yang kemudian alasan ketiga adalah bumi berotasi. Sumber rotasi bumi itu melalui kutub utara hingga kutub selatan bumi. Jadi semua objek yang dimanapun di permukaan bumi pasti akan berotasi melingkar di sekitar sumber rotasi. Jadi percepatan sentripetal yang dimiliki harus diarahkan menuju pusat lingkaran. Nah, kemudian ada hukum kedua Newton untuk gaya sepanjang sumbu R. Nah, jadi di slide selanjutnya. Nah, jadi hukum kedua Newton untuk gaya sepanjang sumbu R ini kita dapatkan persamaan ini. Fn kurang M percepatan gravitasi sama dengan M dikurang minus omega kuadrat kali R. Nah, kemudian dari persamaan ini kita bisa mensubstitusi Fn ini menjadi Mg. Kemudian kita bisa mempermudah membuat simpel persamaan ini dengan menghilangkan massa dari persamaan ini. Jadi kalau dari sebelumnya persamaan ini kita bisa melihat kalau berat yang terukur sama dengan besar dari gaya gravitasi dikurang massa dikali percepatan sentripetal. Nah, jadi di sini tulisannya plus tapi harusnya minus karena kalau ini udah dikeluarin ini minus omega yang udah dikeluarin maka akan jadi minus. Nah, kemudian supaya pernyataan yang jadi sesuai antara gravitasi dan percepatan gravitasi yang ini, selanjutnya dikatakan bahwa percepatan jatuh bebas sama dengan percepatan gravitasi dikurang percepatan sentripetal. Nah, kemudian percepatan jatuh bebas lebih kecil dari percepatan gaya gravitasi karena adanya rotasi bumi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian satu rotasi bumi itu bisa dihitung sebagai theta sama dengan 2pi. Theta sama dengan 2pi rad. Dengan periode waktu delta T sekitar 24 jam. Dan saat dihitung, gravitasi lebih kecil dari percepatan gravitasi sekitar 0,034 meter per second kuadrat. Namun, karena jumlahnya kecil, maka jika kita mengabaikan perbedaan antara gravitasi dan percepatan gravitasi, maka tidak akan ada masalah. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai
materi subbab gravitasi dan prinsip superposisi dan gravitasi dekat permukaan bumi. Terima kasih. Selanjutnya ada materi gravitasi dalam bumi. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sarnisata Widyasari, NPM 2006482306. Pertama, saya akan menjelaskan tentang gravitasi di dalam bumi. Jadi, teorema kulit Newton dapat pula diterapkan pada situasi di mana sebuah partikel terletak di dalam kulit yang homogen, untuk menunjukkan bahwa sebuah kulit materi yang homogen tidak mengeluarkan gaya gravitasi neto pada partikel yang terletak di dalamnya. Jika partikel itu bergerak ke dalam, mungkin menyusuri poros tambang yang dalam, gaya gravitasi akan berubah untuk dua alasan. Yang pertama itu ada gaya gravitasi akan cenderung meningkat, karena partikelnya akan bergerak lebih dekat menuju ke pusat bumi. Sedangkan yang kedua itu gaya gravitasi akan cenderung menurun karena penebalan kulit yang berada di luar posisi radial partikel tidak akan mengarahkan gaya neto apapun pada partikelnya. Untuk bumi yang homogen, pengaruh kedua akan menang, yaitu gaya gravitasi akan cenderung menurun karena penebalan kulit yang berada di luar posisi radial partikel tidak akan mengarahkan gaya neto apapun pada partikel. Untuk bumi yang homogen, pengaruh kedua akan menang dan gaya pada partikel akan turun terus ke nol karena partikel mendekati pusat bumi. Namun untuk bumi secara nyata, yaitu tidak homogen, gaya pada partikel sebenarnya meningkat karena partikel mulai turun. Gaya mencapai maksimum pada kedalaman tertentu dan kemudian berkurang ketika partikel menurun lebih jauh. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan menyelesaikan soal seperti berikut. Diketahui sebuah kapsul bermasa M jatuh dari sisa perjalanan melalui terowongan yang menghubungkan kutub selatan dan kutub utara bumi. Ketika kapsul berada pada jarak R dari pusat bumi, yang terkandung di dalam sebuah bola dengan jari-jari tersebut adalah M-ins atau massa di dalam bumi. Ditanya, periksalah deskripsi Griffith dengan menemukan gaya gravitasi pada kapsul bermasa M ketika mencapai jarak R dari pusat bumi. Asumsikan bahwa bumi adalah sebuah bola homogen dengan densitas ρ atau massa per satuan volume. Jadi pertama-tama penyelesaiannya itu kita mulai dari teorema kulit Newton. Dari teorema kulit Newton itu memberikan 3 kata kunci, yaitu pertama, ketika kapsul berada pada jari-jari R dan pusat bumi, bagian bumi yang terletak di luar bola berjari-jari R tidak menghasilkan gaya gravitasi neto pada kapsul. Yang kedua, bagian bumi yang terletak di dalam bola menghasilkan gaya gravitasi neto pada kapsul. Yang ketiga, kita dapat memperlakukan M-ins dari bagian dalam bumi sebagai massa partikel yang terletak di pusat bumi. Dari ketiga ide tersebut, kita dapat menuliskan bahwa F sama dengan G kali M dalam bumi per R kuadrat. Untuk menulis M dalam bumi dalam jari-jari R, kita mengetahui bahwa volume di dalam yang berisi massa ini adalah 4V R pangkat 3 per 3. Selain itu, karena kita mengasumsikan densitas bumi homogen, maka densitas ρ inside sama dengan M inside per V inside. Lalu kita bisa menuliskan M inside sama dengan ρ kali volume inside, sama dengan ρ kali 4V R pangkat 3 per 3. Terakhir, substitusikan dan kita akan mendapat F sama dengan 4 ρ G MR per 3 kali R. Perkenalkan, saya Idayu Praba dan di sini saya akan menjelaskan tentang gravitational potential energy atau energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi sistem dua partikel dapat dinyatakan dalam persamaan 1321. Dengan energi potensial gravitasi dua partikel adalah U, masanya M besar dan M kecil yang dipisah oleh jarak R. Energi potensial gravitasi berkurang ketika pemisahan menurun. Sejak U sama dengan 0 untuk R tak hingga, energi potensial adalah negatif untuk setiap pemisahan terbatas dan menjadi semakin negatif ketika partikel bergerak lebih dekat. Diingatkan bahwa UR mendekati 0 karena R mendekati tak hingga dan untuk setiap nilai R terbatas. Nilai UR adalah negatif. Gambar 13.8 ini merupakan gambar dari sebuah sistem yang terdiri atas 3 partikel.
energi potensial gravitasi sistem adalah jumlah energi potensial gravitasi dari ketiga pasang partikel. Nah, persamaannya dapat dinyatakan dengan persamaan 1322. Di gambar 13.9, kita dapat melihat sebuah bola bisbol yang dilempar langsung menjauh dari bumi melalui titik P pada jarak radial r dari pusat bumi. Untuk menemukan energi potensial gravitasi U bola di titik P di sepanjang jalur ini, maka pertama harus dicari W yang bekerja pada bola dengan integral pada persamaan 1323. Dan akhirnya nanti akan didapat energi potensial gravitasi U sama dengan W sama dengan min G M bumi kali M bisbol per R besar. Dan nantinya R besar ini akan diganti dengan R kecil sehingga persamaan 1321 dapat dibuktikan. Di sini juga terdapat tabel 13.2 yang menyatakan beberapa escape speed atau laju lolos. Di sini ada contoh soal. Sebuah asteroid yang mengarah ke bumi memiliki laju 12 km per second relatif terhadap planet saat asteroid berjarak 10 kali radius bumi dari pusat bumi. Dengan mengabaikan pengaruh atmosfer bumi pada asteroid, cari laju asteroid VF ketika mencapai permukaan bumi. Soal ini dapat diselesaikan. Pertama, karena kita mengabaikan pengaruh atmosfer pada asteroid, maka energi mekanik dari sistem asteroid bumi adalah kekal. Yang artinya, energi mekanik akhir adalah sama dengan energi mekanik awal. Dengan energi kinetik K dan energi potensial gravitasi U, kita dapat menuliskan pernyataan ini sebagai pernyataan 1329, yaitu Kf plus Uf sama dengan Ki plus Ui. Jika kita menganggap sistem terisolasi, maka momentum linear sistem harus dipertahankan selama asteroid jatuh. Oleh karena itu, perubahan momentum asteroid dan bumi harus sama besarnya dan berlawanan tanda. Namun karena massa bumi jauh lebih besar daripada massa asteroid, maka perubahan laju bumi diabaikan relatif terhadap perubahan laju asteroid. Jadi, perubahan energi kinetik bumi juga diabaikan. Dengan mensubstitusi persamaan 1321, untuk U dan setengah MV kuadrat untuk K, kita tulis ulang persamaan 1329 seperti ini. Dan nantinya disusun ulang dan mensubstitusi nilai yang diketahui. Sehingga akhirnya didapatkan jawaban VF sama dengan 16 km per second. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Sakinati dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Planets and Satellites, Kepler's Law. Diawali dari model alam semesta. Pada sekitar tahun 140 Masehi, Ptolemeus mengemukakan bahwa bumi berada di pusat alam semesta, matahari dan bintang mengelilingi bumi, atau yang dikenal dengan geocentric theory. Lalu, pada tahun 1543 Masehi, Kopernikus mengemukakan sebuah teori baru bahwa matahari dan bintang itu diam, sedangkan planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari, atau yang diyakini dengan heliocentrism. Selanjutnya, pada sekitar tahun 1546 dan 1571, Tycho Brahe dan Johannes Kepler mengemukakan dan menemukan
penemuan yang baru yang sekarang dirumuskan dengan hukum Kepler 1, 2, dan 3. Pada hukum Kepler 1, berbunyi bahwa lintasan planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Bisa kita lihat dari ilustrasi gambar di sini. Pada hukum Kepler 1, ini menyatakan bentuk orbit planet, tetapi tidak bisa memperkirakan kedudukan planet pada suatu saat. Pada hukum Kepler 2, berbunyi luas daerah yang disapu oleh garis antara matahari dengan planet adalah sama untuk setiap periode waktu yang sama. Hukum Kepler 2 ini bisa untuk mengetahui kelajuan revolusi planet terbesar ketika planet berada paling dekat ke matahari, atau yang dikenal dengan perihelium. Sebaliknya, kelajuan planet terkecil ketika planet berada di titik terjauh atau aphelion. Pada hukum 3 Kepler, berbunyi bahwa kuadrat waktu yang diperlukan oleh planet untuk menyelesaikan satu kali orbit sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet tersebut dari matahari. Nah, hukum 3 Kepler ini juga dikenal dengan harmonic law. Nah, rumus yang ini nih, T kuadrat per R pangkat 3 sudah familiar kita kenal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Gina Zahira Daduna dari Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi di sini saya akan menyampaikan dua materi subbab, yaitu yang pertama Satellites, Orbits, and Energy. Jadi ketika satelit mengorbit bumi di jalur elips, baik laju dengan energi kinetik maupun jaraknya dari pusat bumi dengan energi potensial gravitasi tetap berfluktuasi dengan periode yang tetap. Namun energi mekanik satelit itu tetap konstan, dikarenakan massa satelit jauh lebih kecil daripada massa buminya sendiri. Di sini diberikan persamaan energi potensial sistem, yaitu U sama dengan minus G dikali M besar dikali M kecil per R, dengan U sama dengan 0 untuk pembagian tak hingga. Di sini R-nya itu adalah jari-jari dari orbit satelit. M besarnya itu adalah massa bumi dan M kecilnya itu adalah massa satelit. Setelah itu, untuk menemukan energi kinetik satelit dalam orbit lingkaran, kita pertama akan menulis dari hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M dikali A menjadi G dikali M besar dikali M kecil per R kuadrat sama dengan M dikali V kuadrat per R, di mana V kuadrat per R sendiri itu adalah percepatan sentripetal satelit. Jadi didapatkan persamaan energi kinetik itu menjadi K sama dengan setengah MV kuadrat sama dengan G dikali M besar dikali M kecil per 2R, yang memperlihatkan pada kita bahwa orbit melingkar satelitnya itu K sama dengan min U per 2, yang U-nya tadi itu adalah min G dikali M per R. Jadi setelah itu energi mekanik total dari satelit yang sedang mengorbit itu didapatkan dari energi kinetik ditambah energi potensial tadi, yaitu G dikali M kecil per 2R dikurang G dikali M per R kecil. Jika kita samain U-nya itu menjadi 2G dikali M kecil per 2R, sehingga mendapatkan hasil energi mekaniknya itu menjadi minus G dikali M kecil per 2R di orbit yang melingkar. Jadi penulisan yang di atas ini menunjukkan bahwa untuk satelit orbit melingkar sendiri, energi total atau energi mekanik totalnya adalah nilai negatifnya dari energi kinetik, sehingga bisa dituliskan E itu sama dengan minus dari K. Untuk satelit dalam orbit elips di sumbu semi mayor A, kita dapat mensubstitusikan nilai A itu ke R dalam persamaan di bawah ini untuk menemukan energi mekaniknya, yaitu menjadi E sama dengan min G dikali M besar dikali M kecil per 2A.
Persamaan di situ menunjukkan kalau energi total satelitnya itu mengorbit hanya bergantung pada sumbu semi-mayor orbit tersebut, bukan pada eksentrisitasnya atau tidak bergantung pada E-nya. Sebagai contoh dari gambar dari gambar yang 13-15 ini memperlihatkan bahwa satelit itu akan sama saja energi mekanik totalnya di semua sumbu orbit. Nah, di sini katanya 4 orbit itu dengan eksentrisitas E itu berbeda di sekitar objek massa M. Keempat orbit ini memiliki sumbu semi-mayor A yang sama, jadi menghasilkan energi mekaniknya itu yang sama juga. Setelah itu ada gambar kedua. Nah, yang ini tuh memperlihatkan kalau variasi K, U, dan E dengan R itu sebuah satelit yang bergerak pada orbit melingkar di sekitar pusat benda masif. Jadi, untuk beberapa nilai R, nilai U dan nilai E negatif, dan nilai K-nya adalah positif. Dan E-nya itu sama dengan minus K. Karena R-nya itu menuju tak hingga, jadi 3 kurva energi seluruhnya itu mendekati nilai 0 semua. Selanjutnya, di sini ada contoh soal, yaitu disebutkan kalau ada astronot melepaskan sebuah bola bowling itu dengan massa 7,2 kg ke dalam orbit lingkar di sekitar bumi dengan ketinggian atau hanya sendiri 350 km. Jadi A-nya itu ditanyakan berapakah energi mekanik bola pada orbitnya. Jadi di sini kita harus nyari radius dari orbitnya terlebih dahulu, itu tuh dicari dengan pakai R besar ditambah H tadi. Menjadi R besarnya itu tadi itulah radius bumi kan ya. Jadi kita masukin 6.370 km sebagai radius bumi ditambah 350 km dari H-nya tadi itu, sehingga kita mendapatkan hasil 6,72 dikali 10⁻⁶ meter. Setelah itu kita masukin ke persamaan yang itu, yang E sama dengan min G dikali M per 2R. G-nya itu memiliki ketetapan yaitu 6,67 dikali 10⁻⁻11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Dikali massa buminya itu yang 5,98 dikali 10⁻24 kilogram dikali massa dari bola bowlingnya tadi itu 7,2 kilo. Dibagi 2 dikali R-nya itu yang kita dapetin tadi itu 6,72 dikali 10⁻⁶ meter, sehingga kita mendapatkan hasil min 2,14 kali 10⁻⁸ Joule atau min 214 megajoule. Jadi yang B itu ditanya berapa energi mekanik bola pada saat diluncurkan di Cape Canaveral. Juga ditanya berapa perubahan pada energi mekaniknya. Karena dia itu tempatnya peluncuran, jadi bersama 340 atau yang E sama dengan min dikali G besar dikali M besar dikali M per 2R itu nggak bisa dipakai. Jadi kita harus menemukan N0 nya sama dengan K0 ditambah U0. Yang K0 nya itu sendiri adalah energi kinetik bola, U0 nya adalah energi potensial gravitasi sistem bola bumi, dan yang U0 itu kita cari dulu dengan min G dikali M besar dikali M kecil per R. Yang pakai tadi itu yang pakai G, ketetapan G tadi itu 6,67 dikali 10⁻11, massa bumi 5,98 kali 10⁻24, dan bola bowlingnya tadi itu 7,2 dibagi dengan R besar atau radius dari buminya itu adalah 6,37 kali 10⁻6, mendapatkan hasil minus 451 megajoule. Energi kinetik itu karena pergerakan bolanya itu rotasi ya, jadi K0 itu lebih kecil dari 1 megajoule. Jadi bisa diabaikan saja energi kinetiknya, sehingga energi kinetiknya 0 dan energi U-nya itu min 451 joule, 450 megajoule. Jadi didapatkan persamaan energi mekaniknya itu sama dengan min 451 megajoule. Dan delta E-nya sendiri itu adalah E dikurang E0, yang I-nya itu adalah min 214 megajoule, yang dari hasil A tadi dikurang minus 451 megajoule N0 tadi yang kita dapatkan, sehingga dihasilkan 237 megajoule. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi subbab yang kedua atau materi terakhir dari bab gravitasi itu adalah Einstein energy. Jadi
Di sini ada prinsip kesetaraan atau principle of equivalence. Albert Einstein pernah berkata, I was in the Python office at Bern when all of a sudden a thought occurred to me. If a person falls freely, he will not feel his own weight. I was startled. This simple thought made a deep impression on me. It impelled me toward a theory of gravitation. Karena itu, Einstein menjelaskan pada kita bagaimana dia mulai membentuk teori relativitasnya. Postulat dasar teori ini mengenai gravitasi atau menggravitasikan objek ke satu sama yang lainnya dikenal dengan sebutan prinsip kesetaraan, yang mengatakan bahwa gravitasi dan percepatan adalah setara. Jika fisikawan mengatakan bahwa jika fisikawan itu terkunci dalam sebuah kotak kecil seperti pada gambar ini, dia tidak akan dapat mengatakan apakah kotak tersebut sedang diam di bumi atau tidak. Seperti gambar pada 1317A ini, atau mengalami percepatan melalui ruang antar bintang pada 9,8 meter per second kuadrat dan hanya tunduk pada gaya yang menghasilkan percepatan, seperti pada gambar 1317B ini. Pada kedua situasi tersebut, dia merasakan serta membaca nilai yang sama akan beratnya dalam timbangan. Tambahan lagi, jika dia memperhatikan objek yang jatuh melewatinya, objek akan memiliki percepatan yang sama relatif terhadapnya dalam kedua situasi. Curvature of space atau kelengkungan ruang. Sejauh ini kita itu menjelaskan gravitasi sebagai akibat gaya antara massa dengan massa. Einstein itu menunjukkan bahwa sebaliknya, kalau itu gravitasi itu adalah karena kelengkungan ruang yang disebabkan oleh massa. Sulit menggambarkan bagaimana ruang dapat memiliki kelengkungan. Seperti analogi mungkin dapat membantu. Anggap aja dari orbit kita memperlihatkan perlombaan dua perahu dimulai dari ekuator bumi dengan jarak 20 km dan bergerak menuju selatan seperti pada gambar yang ini, yang 1319A ini. Untuk para pelaut, perahu berjalan sepanjang jalur datar dan paralel. Namun seiringnya waktu, perahu tertarik bersama-sama sampai ke dekat kutub selatan. Mereka saling bersentuhan. Para pelaut dalam perahu dapat menafsirkan gambar ini bersama-sama dalam gaya yang bekerja pada kapal. Melihat dari ruang angkasa, bagaimanapun kita dapat melihat bahwa perahu itu tertarik bersama hanya karena kelengkungan permukaan bumi. Kita bisa melihat hal ini karena kita melihat perlombaan tersebut dari luar permukaan bumi. Dari gambar 1319B ini menunjukkan hal yang sama. Dua apel yang terpisah secara horizontal itu dijatuhkan dari ketinggian sama di atas bumi. Meskipun apel mungkin terlihat seperti bergerak di sepanjang jalur yang paralel, sebenarnya apel-apel tersebut itu bergerak ke arah satu sama lain karena keduanya itu jatuh menuju pusat bumi. Jadi kita itu bisa menafsirkan itu kalau gerakan apel itu dalam hal gravitasi itu, dalam hal gaya kita bisa menafsirkan gerakan apel dalam hal gaya gravitasi pada apel dari bumi. Bisa juga ditafsirkan gerakan dalam suatu kelengkungan ruang dekat bumi. Kelengkungan hanya karena keberadaan massa bumi. Kita tidak dapat melihat kelengkungan karena kita tidak dapat keluar dari ruang melengkung, sebagaimana kita dapat keluar dari lengkungan bumi dengan kasus perahu tadi itu. Namun kita dapat menggambarkan kelengkungan dengan gambar seperti yang gambar yang C ini. Ketika di sana itu apel akan bergerak sepanjang permukaan yang melengkung menuju bumi karena massa bumi tersebut. Ketika kita selanjutnya di sini, ketika cahaya melewati ruang dekat bumi, jalan cahaya menikung sedikit karena ada kelengkungan ruang. Sebuah efek yang disebut pelensaan gravitasi atau gravitational lensing. Ketika cahaya melewati struktur yang besar seperti galaksi atau lubang hitam yang mempunyai massa yang besar, jalur itu dapat lebih melengkung. Jika struktur besar seperti itu berada di antara kita dan kuasar atau sumber cahaya yang sangat rendah karena jauh, cahaya dari kuasar dapat melengkung mengelilingi struktur yang besar dan menuju ke arah kita. Seperti gambar yang ini. Kemudian karena cahaya tampaknya datang ke kita dari jumlah arah yang berbeda di langit, kita melihat kuasar yang sama di semua arah yang berbeda tersebut. Dalam beberapa situasi, kuasar hanya dapat dilihat berbaur bersama-sama membentuk sebuah busur raksasa bercahaya yang kita sebut sebagai cincin Einstein yang dapat terlihat di gambar yang B ini, yang berwarna biru ini.
Jadi kalau dirangkum, kita akan mendapatkan energi in planetary motion atau energi pada pergerakan planet. Ketika planet atau satelit dengan massa M bergerak dalam orbit lingkar yang berjari-jari R, energi potensial U dan energi kinetiknya itu diberikan dengan U sama dengan min G dikali M besar dikali M kecil per R, dan K-nya itu sama dengan G dikali M besar dikali M kecil per 2R. Energi mekanik kita dapatkan dari energi kinetik ditambah energi potensial, yaitu menjadi E sama dengan min G besar dikali M besar dikali M kecil per 2R. Untuk orbit ellipsum Semi Majora sendiri, E itu sama dengan min G besar dikali M besar dikali M kecil per 2. Dan terakhir, Einstein's view of gravitation atau pandangan gravitasi Einstein. Einstein menyebutkan bahwa gravitasi dan percepatan adalah sebanding. Prinsip kesetaraan atau the principle of equivalence itu membawanya kepada teori gravitasi atau teori general theory of relativity. Yang teori relativitas umumnya itu yang menjelaskan efek gravitasi dalam lingkup penghitungan ruang. Jadi materi yang saya sampaikan terakhir itu merupakan materi penutup dari bab kami, yaitu tentang gravitasi. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.